Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bangkai Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Video kali ini kita akan membahas tentang satu peristiwa di mana peristiwa ini ada hubungannya atau keterkaitannya dengan pengadilan Tuhan Yesus sebelum Yesus yang disebut Kristus pada saat itu disalibkan. Dan inilah dia pembebasan Barabas. Pembebasan Barabas tanpa syarat ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih spesial dari Barabas ini sehingga dia layak untuk dibebaskan? Kalau kita mau telusuri dari kehidupan Barabas sendiri, bahwa dia tidak layak untuk dibebaskan. Tahu kenapa? Karena dia adalah seorang kriminal, teman-teman. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa Barabas dan mengapa harus Barabas yang dibebaskan? Dan kejahatan apa yang dilakukan oleh Barabas itu sendiri? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Barabas memiliki arti nama yaitu anak bapa, merupakan seorang kriminal yang sangat berbahaya yang hidup pada zaman Romawi dalam pemerintahan Pilatus pada saat itu, teman-teman. Perbuatannya selalu ada hubungannya dengan kriminal, dan orang ini memiliki banyak pengikut, yaitu Barabas ini ya teman-teman, banyak pengikut. Dan dia sangat berpengaruh di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Pilatus pada saat itu. Nama Barabas pertama kali disebut dalam kitab Matius dan terakhir disebut dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-14, teman-teman. Barabas ini bisa dikatakan seorang penjahat kelas kakap, teman-teman. Kenapa? Karena dia sangat berpengaruh terhadap para pengikutnya. Para pengikutnya sangat setia terhadap dia. Sampai-sampai pada saat itu, pada saat peristiwa mau dibebaskan, begitu nyaringnya suara orang ingin Barabas dibebaskan. Pembebasan Barabas ini pun terjadi ketika Yesus diadili oleh orang-orang banyak pada saat itu, terutama oleh para ahli Taurat dan orang-orang yang berkerumun ingin melihat. Dan tujuan mereka adalah ingin menghukum Yesus atau memberikan hukuman kepada Yesus untuk disalibkan. Pada saat itu kepemimpinan dipimpin oleh Pilatus, teman-teman. Pilatus ini sedang bingung memilih yang mana harus dibebaskan. Lalu dia memberikan kesempatan kepada orang banyak atau massa pada saat itu. Dia mempertanyakan yang mana yang harus dibebaskan, Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas. Tapi karena orang banyak ini terpengaruh oleh para ahli Taurat, maka mereka memilih Barabas dibebaskan, Yesus disalibkan, teman-teman. Oleh sebab itu, kalau kita mau melihat apakah mereka bersedia juga sebenarnya membebaskan Barabas? Tentu tidak. Karena Barabas ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka juga. Pasti sangat kacau kalau Barabas ini bisa beraksi kembali. Tapi apalah daya, teman-teman. Pilihannya hanya ada dua saja. Mereka harus memilih salah satu dari antara kedua nama tersebut. Dan tidak mungkin mereka akan menyatakan bahwa Yesus dibebaskan, karena mereka sendirilah yang ingin Yesus disalibkan. Memang kalau kita mau melihat bahwa Yesus menggenapi pernyataan nabi-nabi pada perjanjian lama, dan memang apa yang harus dilakukan Yesus ini untuk menyelamatkan umat manusia agar tidak berdosa. Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa agar bisa selamat, teman-teman. Hal yang tidak kalah penting untuk kita bahas adalah kejahatan apa yang dilakukan oleh Barabas sehingga dia harus dipenjara, teman-teman. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh Barabas adalah pemberontakan. Dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan Lukas pasal yang ke-23. Di sana dikatakan Barabas ini melakukan satu tindakan kriminal. Dia memprovokasi orang, dia melakukan pemberontakan politik sehingga menimbulkan huru-hara, menimbulkan kegaduhan sehingga tidak ada kedamaian di situasi pemerintahan pada saat itu. Dan hal itu mempengaruhi banyak orang, teman-teman. Intinya pemerintahan Romawi tidak suka. Dan yang kedua adalah dia seorang pembunuh. Masih dengan ayat yang sama. Ternyata dalam pemberontakannya ini dia melakukan perbuatan kriminal yang sangat keji, menghilangkan nyawa orang, yaitu membunuh. Dia membunuh orang tanpa merasa dia bersalah, teman-teman. Karena dia pikir dia sudah melakukan hal yang benar. Dari melakukan pemberontakan sampai melakukan pembunuhan. Tentu dari pemerintahan Romawi tidak senang dengan hal ini dan layak untuk dihukum, teman-teman. Dan yang ketiga adalah dia melakukan perampokan. Dalam Yohanes 18 ayat yang ke-40. Di sana berbicara tentang dia melakukan perampasan atau perampokan.
Setelah apa yang dilakukan, pemberontakan, pembunuhan, bahkan dia tidak punya belas kasihan. Dia melakukan perampokan. Lalu pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, teman-teman? Kalau kita mau melihat dari sikap Pilatus, para imam, mahkamah agama atau ahli Taurat, beserta dengan orang Yahudi pada saat itu, mereka digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau mereka tidak suka, ya mereka tidak suka. Mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus harus mati, dibangkitkan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi mereka tidak percaya. Tapi bukan berarti Yesus tidak melakukan kehendak Bapa. Dia harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan teman-teman semua. Jadi jangan pernah sia-siakan. Tidak apa-apa, dunia tidak mengenal kebenaran. Memang seperti itu. Dunia adalah tempat hal yang paling gelap. Di sana ya iblis bekerja. Tapi dengan adanya kasih Kristus, kita diselamatkan. Oleh sebab itu, kita terus hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar jika teman-teman punya hal lain tentang Barabas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.